Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nabtadi adirasa fi hadal yaum biqiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillah la yasuqus su'a illallah. Bismillah masyaallah ma kana min nikmatin fa min Allah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita bisa melangsungkan lagi pengajian rutin setiap hari Selasa, pengajian kitab Sofwatut Tafasir. Sekarang kita sudah masuk ke ayat berapa? 26. Mari kita baca dulu sebagaimana biasanya ayat 26 sampai 29. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Ya, alhamdulillah kita sudah masuk ke ayat 26, 29. Ya, sebaiknya biasakanlah kita apa yang akan kita pelajarin dulu dihafal ya di rumah. Ya, seayat satu ayat gitu kan, sehingga paling tidak kita punya hansa. Jadi ya memang kalau sengaja kita menghafal itu memang perlu waktu, ya memang perlu keseriusan. Tapi kalau umpamanya setiap akan ngaji kan ini kan seminggu sekali, jadi kita baca dulu di rumah apa yang kita pelajari, apa yang sudah pelajari, kemudian dihafal. Nah itu akan nyicil ya lama-lama. Siapa tahu ya, kalau Allah menentukan kita bisa ngaji sampai khatam, sampai surat An-Nas, amin ya. Nah ini kan terus saja kita baca dan kita hafal. Memang ya tentang metode penghafalan itu banyak dikemukakan oleh para ahli. Ya. Dulu di Jombang itu ada namanya khusus pesantren yang menekuni tentang metode penghafalan, hafalan Al-Quran, hafalan Asmaul Husna dan hafalan itu. Itu namanya metode La Raiba Hanifidah. Jadi Hanifidah itu
penemunya itu Dr. Hanif dan Dr. Ida. Dulu waktu pas menemukannya belum doktor, kemudian dia ajukan untuk jadi dosen disertasi, ya hanya dia dapatkan disertasi doktornya dari itu. Dia pernah ketemu dengan saya, ngobrol dengan saya, dan waktu saya menjadi dekan di Adab Jogja, saya anugerahkan Adab Award untuk dia karena memang menemukan metode tentang cara menghafal, ya. Cara menghafal ya Al-Quran dan menghafal semuanya, kitab-kitab Alfiyah, kitab-kitab Turos, apa kan ada dihafal. Nah ini dan lagi yang saya ketahui, jadi cara menghafalnya itu ya sangat menyenangkan. Jadi karena dia dalam menghafal tidak hanya menghafal saja gitu, tapi dia menggabungkan antara otak kiri dan otak kanan. Jadi sehingga tidak hanya kita untuk mengkonsentrasi untuk menghafal, tapi coba dikaitkan dengan apa yang bisa mengikat hafalan kita itu. Sehingga terkadang diikatkan dengan cerita. Ya. Dulu ya waktu pas di fakultas saya mengajarkan tentang cara menghafal Asmaul Husna, itu hanya berapa jam itu peserta itu ya bisa hafal. Jadi cerita sehingga kita itu tidak hanya menghafal saja, tapi ini kaitannya dengan cerita apa. Nah itulah. Jadi dikaitkan dengan visualisasi. Jadi ada komponen utama dalam metode Hanifiyah itu mengaplikasikan 5 sistem yang terintegrasi. Pertama visualisasi berwarna dan bergambar. Jadi Asmaul Husna itu digambarkan oleh dia dalam bentuk cerita gitu kan. Sehingga anak itu bisa teringat kalau menghafal Asmaul Husna teringat pada cerita ini dalam bentuk cerita. Kemudian dalam bentuk gambar. Itu cerita huruf ataupun bentuk apa saja dalam gambar itu membantu untuk mengingatkan anak atau kita yang menghafal itu pada hafalan itu. Ya, kemudian, ini keseimbangan otak kanan dan kiri, metode yang dirancang untuk mengoptimalkan kinerja kedua belah otak, membuat proses belajar lebih efektif. Kemudian ilustrasi dan gerakan tangan dan menghafal juga diikutkan dalam gerakan tangan itu. Jadi gitu kan? Jadi ada gerakan-gerakan yang bisa membantu. Sehingga tidak semata-mata mengandalkan hafalan otak saja. Nah, gitu. Jadi ada dikenal dalam metode itu 3T plus 1M, yaitu tikrol, ya T itu kan, tafahum, tasmi, dan murojaah. Ada tikrol, diulang-ulang gitu kan. Kemudian tafahum, memahami apa yang dibaca itu, jadi hafal itu, ya. Kemudian tasmi, pendengar didengarkan. Kemudian murojaah. Nah itulah langkah-langkah yang dilakukan. Tapi yang hebatnya itu, jadi bisa menghafal. Dulu tuh ada sampai saya minta ada perwakilan juga dari pesantren dulu ya. Tahun berapaan itu, tahun 2008 atau 2009 dari Sukaidan saya juga undang untuk mengikuti pelatihan-pelatihan itu, karena dari pelatihan itu bisa dipraktikkan juga untuk hafalan-hafalan yang lain, menghafal Alfiyah atau menghafal kitab-kitab kuning yang biasa di pesantren bisa diaplikasikan di dalam itu ya. Sehingga dia itu Hanifiyah itu umpamanya juz awal, surat awal, Fatihah itu ada bukunya sendiri. Jadi di samping bacaan Al-Fatihah itu ada juga diikuti dengan gambar-gambar. Nah itu kan. Sehingga kalau anak baca itu ingat ke gambarnya, ingat ke lafal-lafalannya sampai kepada maknanya. Ada bukunya. Nanti kalau surat Al-Baqarah juga ada seperti itu. Jadi semua Al-Qur'an itu, ayat Al-Qur'an itu ditulis ayat Al-Qur'annya, kemudian diikuti dengan gambar-gambar ataupun bentuk-bentuk warna-warna yang bisa membantu anak-anak itu pada penghafalan. Nah, waktu pas demonstrasinya itu dia membuat kolom-kolom ya, ada
mendatar, yang 10 ke bawah, sehingga kan sebenarnya ada 100 kolom. Kemudian para peserta itu disuruh menulis angka sembarangan saja. Nah, kemudian didemonstrasikan, anak yang sudah terlatih itu suruh melihat hanya berapa menit, kemudian setelah itu bisa menyebutkan tanpa ada satupun kata-kata atau huruf-huruf atau angka-angka itu terlewatkan. Jadi umpamanya 25, umpamanya 30, 45 dan sebagainya, itu sampai semuanya kolom-kolomnya ada 10 ke samping, ada 10 ke bawah, itu jadi 100 kolom semuanya. Tanpa ada satupun yang terlewatkan, hanya dikasih waktu berapa menit saja untuk melihat, kemudian langsung dia bisa menyebutkan. Dan ini dari metode Hanifida itu sangat hebat sekali, sehingga mendapatkan beberapa penghargaan ya dalam metode penghafalan itu. Yaitu yang saya kira yang nanti suatu saat akan saya perlihatkan ya, metode itu untuk sebagai informasi kepada kita juga untuk melihat bagaimana orang-orang bisa menemukan metode penghafalan itu. Ya, kita lanjutkan dalam penafsirannya ya. At-tafsir yaqulu, berfirman siapa Ta'ala, Allah Ta'ala, firraddi, di dalam menjawab atau menolak, ala mazaimil Yahudi, menolak kepada anggapan-anggapan orang Yahudi, wal munafikin, dan orang-orang munafik. Jadi ini ayat innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan, ini adalah dalam rangka membalas atau menolak anggapan-anggapan dari orang Yahudi dan orang munafik. Disebutkan dalam ayat itu, innallaha, sesungguhnya Allah, la yastahyi, tidak malu siapa Allah, ayyadriba mathalan, untuk memberikan contoh, mathalan ma, ya, contoh apa saja. Innallaha, bahwa sesungguhnya Allah, la yastangkifu, la yastangkifu itu ya artinya ya la yamtani'u, tidak tercegah, tidak terlarang, wala yamtani'u, dan tidak terlarang, an yadriba ayyamathalin, untuk memberikan contoh, ayyamathalin kana, contoh apa saja, bi ayyi syai'in kana, dengan sesuatu apa saja, sogiron kana, baik kecil contoh itu, au kabiron, atau contoh itu besar. Ma ba'udatan, ba'udatan itu apa? Nyamuk ya. Jadi innallaha la yastahi ayyadriba ma ba'udatan, Allah tidak malu untuk berikan contoh nyamuk. Fama fauqoha, dan apa fauqoha, yang di atas, maksudnya di atas itu lebih kecil, lebih hina untuk harapan anggapan mereka. Sawa'un kana hadal masal, sama saja apa hadal masal, contoh ini, bil ba'udah, dengan jamuk, au bima huwa dunaha, atau yang selain nyamuk, fil haqarati, dalam kehinaan, wasagri, dan kecil. Jadi Allah itu tidak hina untuk berikan contoh dalam Al-Quran dengan nyamuk atau yang apa ya. Baik dalam bentuknya ya, ataupun dalam besar kecilnya, Allah tidaklah menjadi hina. Nah, itu. Fakama la yastangkifu, sebagaimana Allah tidak
tercegah atau terlarang an khalqiha dari menciptakannya atau membuatnya nyamuk tadi. Ya. Fakama la yastankifu an khalqiha kadzalika la yastankifu an darbil matal biha. Sebagaimana Allah tidak terlarang, tidak tercegah untuk menciptakan nyamuk, demikian pula ya tidak terlarang untuk memberikan contoh dengan nyamuk itu. Fa ammal ladina amanu, maka orang-orang yang beriman, faya'lamuna, mengetahui siapa orang-orang yang beriman, annahu, sesungguhnya ya, al-haqqu, itu kebenaran, mir rabbihim, dari Tuhan mereka, dari Allah. Amal mu'minuna, tafsirannya bahwasanya orang mukmin, faya'lamuna, maka mereka mengetahui annallaha, sungguhnya Allah itu hakun, hak, la yaqulu, tidak bersabda, tidak berfirman siapa Allah ghairal haqqi, selain kebenaran. Jadi karena Allah itu benar, maka sudah mesti akan berfirman dengan kebenaran. Wa anna hadzal mathala, dan sungguhnya contoh ini, perumpamaan ini, itu min indillah, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amal ladzina kafaru, dan adapun orang-orang yang kafir, fayaquluna, maka berkata siapa orang kafir, madza, apa, aradallahu, arada, menghendaki siapa Allah bihada matala, dengan percontohan perumpamaan ini. Jadi kalau orang beriman itu ya karena ini dari Allah, ya sudah, karena ini hak dari Allah, ya langsung aja beriman, menerima. Tapi kalau orang-orang kafir, dengan percontohan, dengan contoh-contoh itu, mereka meragukan, ngapain Allah ini kok memberikan contoh yang seperti ini. Nah itu kan. Wa ammal ladzina kafaru wa yata'ajjabuna, maka orang-orang kafir, yata'ajjabuna, mereka kaget. Yata'ajjabuna, maka kaget siapa orang-orang kafir. Wa yaquluna, dan berkata siapa orang kafir, mada aradallah, apa arada, menghendaki siapa Allah min darbil amsali, dengan memberikan contoh, bimithli hadil asya, dengan memberikan contoh sesuatu al-haqirah, yang hina, yang jelek. Qala ta'ala, Allah sekolah telah berfirman, siapa ta'ala, Allah ta'ala, firraddi alaihim, di dalam menolak anggapan mereka, anggapan orang-orang kafir, yudillu, menyesatkan, bihi, dengan adanya mahtal tadi, kafiron, banyak. Jadi dengan ada contoh itu bisa banyak menyesatkan, gitu kan. Wayahdi, dan memberikan petunjuk, bihi, dengan masal, kafiron, banyak. Dan dengan contoh-contoh tadi, masal-masal tadi, banyak juga memberikan hidayah. Jadi sudah barang tentu bagi orang-orang beriman, dengan adanya contoh-contoh itu akan menambah keimanannya. Tapi bagi orang-orang yang sesat, orang kafir, dengan melihat contoh-contoh itu semakin tambah sesat lagi.
Saya teringat dulu ya, waktu pas masih SD mungkin dulu dia. Jadi masih waktu SD itu ada ajengan namanya ajengan dadali. Pernah dengar nggak? Enggak ya. Nah, ajengan dadali katanya, ajengan dadali itu yaitu Kiai Asep Marpu, pendiri Pondok Pesantren Dadali Dinillah di Singapura katanya. Ada yang pernah dengar nggak? Ya? Saya malah katanya beliau dikenal sebagai tokoh agama mendirikan pesantren tersebut tahun 60-an. Ya udah, saya sendiri waktu itu masih di SD ya, tahun berapa? 65 atau tahun 64. Nah, itu ajangan dadali itu berikan pengajian dengan membawa tape recorder gitu ya. Dan lagi namanya sebenarnya Asep Marpu. Tapi dalam pengajian itu sering memberikan lagu-lagu itu diambil dari lagu Manuk Dadali itu kan. Manuk Dadali. Apa itu? Nah, itu ya, itu lagu karangan Sambas itu. Semuanya atau banyak lagu-lagu nasihat-nasihat itu diambil dari Manuk Dadali itu. Nah, ada di antaranya itu yang saya teringat itu anaknya yang masih mungkin balita atau 5 tahun atau 6 tahun, pokoknya kayak belum masuk SD, juga memberikan nasihat, pengajian. Saya teringat dengan ayat ini itu ya, dengan apa yang dinikahan oleh anaknya Asep Dadali. Gak tahu siapa namanya, siapa tahu mungkin sekarang penerusnya, karena katanya penerusnya di sini itu adalah Kiai Haji Yarin Rahmat Insani LCMAG. LC-nya katanya dari Saudi, MAG-nya katanya dari Jogja. Mungkin kalau ketemu saya ini penerusnya. Tapi apakah yang dulu ceramah waktu anak-anak masih kecil itu dia atau bukan? Tapi yang saya ingat ceramah itu yang teringat sampai sekarang dia putranya Asep Marpu ataupun Ajar Dadali itu. Dia memberikan ya semacam seperti inilah. Katanya kita tidak boleh menghina kepada makhluk atau ciptaan Allah. Umpamanya adanya kutu, istilah kita dia waktu itu ya, kutu. Orang kan memang banyak gelisah dengan banyaknya kutu. Waktu itu memang musimnya kutu, tumila dulu kan tahun 60-an. Sekarang mungkin sudah tidak musim lagi ya. Dengan adanya kutu katanya kan, maka pabrik sisir gajah-gajah. Kata-kata itu lah yang ini kan. Coba katanya kalau nggak ada kutu, bagaimana orang-orang yang biasa membuat sisir serip bisa laku, bisa hidup. Nah, itu saya teringat dengan ayat ini ya Allah. Nah, ini ayat yang disebutkan tadi dalam disebutkan ya. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan. Tadi yang itu kan, fa'amalladzina ya amanu fa ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Kemudian yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Nah, bagi orang-orang yang beriman akan semakin tambah hidayah. Oh, ini ada di misalkan ada nyamuk. Oh, ternyata banyak hikmah di balik itu ya. Nah, itu tadi sebagaimana disebutkan oleh anak Asep Marpu atau Kiai Dadali almarhum ya. Sehingga dengan adanya ba'udah itu sudah barang tentu tantangan bagi para pabrik-pabrik untuk membuat semprotan nyamuk. Nah, itu ya. Ini yang terkadang kita hanya melihat apa yang ada di luar saja, tidak kita lihat apa di balik ciptaan Allah itu ya. Nah, ini yang saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan itu ya. Ya, selanjutnya tadi ayudillu bihadal matal kafiron, yudillu menyesatkan, bihadal masal dengan contoh ini kafiron banyak sekali atau banyak memberikan kesesatan ya.
minal kafirina di antaranya orang-orang kafir, likufrihim bihi karena kekufurannya bihi kepada Allah atau kepada masal tadi ya. Wa yahdi dan berikan petunjuk bihi dengan masal itu kasiron banyak sekali atau banyak sekali berikan petunjuk hidayah dengan adanya masal itu ya, minal mukminin di antaranya orang-orang mukminin ditasdikihim bihi karena pembenarannya kepada masal tadi. Wa yazidu maka bertambahlah ulaika orang-orang kafir itu dalalatan kesesatannya. Jadi dengan adanya masal itu orang-orang kafir, orang fasik tambah sesat ya. Wa ulai hudan dan orang-orang mukmin hudan bertambah menjadi petunjuknya. Wa ma yudillu bihi dan tidak menyesatkan bihi dengan masal illal fasikin kecuali kepada orang-orang fasik. Ma yudillu bihadal masal atau tidak ma yudillu bihadal masal atau tidak menyesatkan bihada masal dengan masal ini perumpamaan ini bihadal Quran atau dengan Quran ini illal kharijina an taatillah kecuali bagi orang-orang yang keluar atau dari taat atau tidak taat kepada Allah al-jahidina yang menentang di ayatihi kepada ayat-ayat Allah. Tsumma addada ta'ala kemudian menyebutkan Allah awsafa haula'il fasikin sifat-sifat orang fasik. Apa saja sifat orang fasik itu? Alladzina yanquduna ahadallah yang memutuskan, yang merusak perjanjiannya dengan Allah mim ba'di mitsaqihi setelah dikokohkan, dikuatkannya. Ayan kuduna ma ahadahu ilaihim memutuskan membatalkan ya. Ma'ahadahu apa yang telah dijanjikan ilaihim kepada mereka fil kutubis samawiyah dalam kitab-kitab langit Al-Quran, Taurat dan Injil minal iman di antaranya iman bi Muhammadin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mim ba'di tauqidihi setelah diperkuatkannya alaihim kepada mereka. Yang kuduna atau membatalkan atau memutuskan kulla ahdin setiap perjanjian wa mitsakin perjanjian mitsak itu dalam bahasa kontemporer itu ya piagam gitu ya. Piagam perjanjian itu. Misal minal iman yaitu iman kepada Allah, wa tasdik bil rasul dan pembenaran kepada rasul-rasul, wal amal bisyar'i dan melaksanakan syariatnya. Wa yaqta'una dan mereka memutuskan, membatalkan, memutuskan ma'amarallahu apa yang Allah beri perintahkan di kepada ayyu sholat untuk digabungkannya min silatil arham di antara tentang silaturahmi wal qurbat dan kekerabatan. Ya memang tentang istilah silaturahmi itu ya
Saya pernah ngobrol dengan orang Arab itu, memang katanya pemaknaan silaturahmi di Indonesia itu termasuk bid'ah hasanah, bid'ah lugawiyah hasanah. Nah itu kan jadi pembaharuan bahasa yang memang tidak dipergunakan di Arab, tapi itu adalah baik. Karena memang kalau namanya di Arab itu ya silaturahmi itu ya hanya silaturahmi itu hanya dengan keluarga saja, dengan dengan uwa, dan emang, dan Allah, itu yang ada hubungan kekeluargaan kerabat saja. Tapi kalau di kita kan silaturahmi itu bisa dengan guru, dengan tetangga, nah itu kan. Jadi mungkin ya dalam semantik itu kan ada perluasan makna. Ya. Kalau kita dalam ilmu dalali itu ya kan ada penyempitan makna, ada perluasan makna. Perluasan makna itu. Jadi dalam bahasa Indonesia kan ada, umpamanya bapak. Bapak itu kan pada dasarnya asalnya bapak itu kepada orang tua. Tapi kan diperluaskan maknanya kepada orang-orang yang dihormati. Karena bapak itu kan orang yang dihormati, sehingga kepada Pak Lurah itu bapak, camat juga bapak. Nah itu dalam tausiul makna, perluasan makna dalam dalam ilmu dalali ya. Sehingga ya memang tadi sebagaimana dikatakan oleh kawan itu ya memang tidak salah, tapi itu adalah namanya bid'ah lugawiyah hasanah. Bid'ah lugawiyah, pembaharuan makna bahasa ya yang mengandung kebaikan. Ya saya kira itu saja dulu ya, karena